Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita dengan maksimal, dengan lancar dan tidak ada hambatan. Kalau saya pantau di sini 38 audiens ya. Baik, silahkan dibuka absensinya ya di Google Classroom. Yang belum absen silahkan absen. Yang belum absen di sini ada Ahmad Fauzi, Putri Hunafa, Riwaluyo, Rizky Anto, Yoka Adi, Zidan M. Hafiz, Raffi Catur, Saskia Putri, Valentino, Zaki yang belum absen. Oke, sini sudah semua ya. Ada Abdurrahman, Ahmad Fauzi, Alfia, Angelia, Atur, Daniel, Elvira, Farhan, Fitria, Najwa, Pradita, Raffi, Friskanto, Wildan, Zaki, Zulfikar, Agnia, Alfa, Robi, Alvin, April, Aska, Fadilah, Destian, Faizatul, Fauzi, Embayu, Najwa, Pradita, Raffi, Rafif, Rizkianto, Triwaluyo, Wildan, Zaki, dan Zulfi. Terkait dengan pertemuan sebelumnya, semuanya sudah mengumpulkan ya, yang tentang sudut-sudut pengambilan gambar. Apakah ada kesulitan dalam membuat videonya dari foto-foto yang sudah diambil? Alhamdulillah Pak, tidak ada. Sudah ada, Pak. Yang lainnya? Nggak ada ya. Jadi pertemuan sebelumnya itu kan tentang sudut pengambilan gambar ya. Ada berapa sudut pengambilan gambar? Yang Ada 5, Pak. Oh ya, ada 5. Nah, itu semuanya sudah dibagi per kelompok ya, sesuai dengan pembagian sudut-sudut pengambilan gambarnya. Untuk mata pelajaran ini hari ini ada lanjutan dari mata pelajaran pertemuan sebelumnya. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu tentang bidang pengambilan gambar? Saya belum, Pak. Oh, Belum, Pak. Untuk pertemuan hari ini tentang lanjutannya dari pertemuan sebelumnya, yakni masih sama dengan teknik pergerakan kamera, tapi untuk subbabnya adalah bidang pandang pengambilan gambar. Ya, baik. Untuk mata pelajaran ini kurang lebihnya sama, kalian akan menjadi seorang fotografer ya. Masih sama seperti kemarin, jadi nggak cuma sudut pengambilan gambar, tapi yang diperlukan di sini adalah tentang bidang pandang gambar juga harus dipertimbangkan gitu. Berbeda dengan sudut pengambilan gambar, bidang pandang adalah suatu ukuran ya dari teknik pengambilan gambar, ukuran dari sudut pandang tersebut yang dikerucutkan dalam berbagai macam frame size. Berbagai macam frame size itu adalah ukuran-ukuran dari sebuah gambar pada objek tertentu gitu. Masih sama ya seperti yang kemarin, kalian setelah mata pelajaran ini nantinya bisa menjadi seorang fotografer profesional. Yang akan dipelajari di pertemuan hari ini adalah dari extreme long shot, full shot, medium long shot, medium shot, medium close up, big close up, dan extreme long shot. Oke, dari kalimat atau kata-kata tersebut ini, apakah ada yang sudah pernah mendengar saja deh. Paling tidak mendengar dulu. Saya gitu. pernah, Pak. Ya, yang close up, Pak. Oh, close Sering up. itu. Sering ya. Ya. Apa namanya close up? Close up itu seperti apa sih, Alvin? Yang kayak foto KTP gitu gak sih, Pak? Kurang lebihnya seperti itu ya. Selain Alvin ada lagi yang pernah foto dari yang ada di sini? Saya juga, Pak. Atur pernah foto bidang apa? Yang paling sering lihat medium shot, Pak. Medium shot ya. Iya, Pak. Mungkin kamu sering foto objek yang objeknya itu orang atau manusia ya. Intro ya. Jadi seorang pembuat film tuh harus punya pemahaman ya tentang ukuran gambar yang diambilnya gitu. Apakah ukuran gambarnya itu dilihatnya dari jauh, apakah dari dekat, apakah dari jarak super dekat atau super jauh gitu. Nah, itu tergantung dari objeknya. Lanjut. Selain hal tersebut, jadi ada pengaturan komposisi ya. Yang pastinya nanti akan ada gelap terang gitu, komposisi-komposisi yang lainnya yang membuat gambar tersebut tuh jadi menarik ya. Nah, yang akan dipelajari di sini ada yang tadi saya sebutkan di awal, ada extreme long shot, full shot,
medium shot, medium long shot, medium close up, di close up, dan extremely close up. Oke, di sini yang pertama adalah extreme long shot, gambar yang diambil dari jarak jauh. Jadi yang ditunjukkannya di sini bukan hanya objeknya, tapi backgroundnya gitu kan. Ada contoh lainnya ini yang kita sering foto ya di sekolah ya. Ini sekolah kita ya. Berikutnya ada long shot. Nah, long shot di sini ya ini teknik pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas. Nah, kalau contoh sehari-hari seperti apa? Nah, seperti ini. Ini berikutnya adalah full shot. Terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau dia ini objeknya manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah seperti ini. Mengenai full shot, ada yang mau ditanyakan? Dari full shot, long shot, dan tadi extreme close shot. Long shot ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak, long shot itu bisa untuk digambil buat memfoto pemandangan nggak sih Pak? Jadi objeknya pemandangan ya, tidak dengan ada objek manusianya ya. Jadi itu sangat bisa untuk extreme long shot. Ini berikutnya adalah medium long shot atau MLS. Nah, komposisi manusia dengan lingkungannya seimbang gitu. Dari kepala sampai dengan ke lutut. Contoh kehidupan sehari-hari ini ada ini. Nah, berikutnya ada MS atau medium shot, terlihat dari pinggang ke atas kepala. Dalam contoh kehidupan sehari-hari ini ada ini. Nah, sampai di medium shot sebelum kita masuk ke close up, ada yang mau ditanyakan? Kalau ini termasuk big close up atau apa ya Pak? Oh ya, itu adalah close up. Ini ada medium close up. Nah, ini makin lama makin deket nih. Itu dari dada ke kepala gitu, dari dada ke kepala. Nah, ini contoh kehidupan sehari-harinya seperti ini. Selanjutnya ada close up. Nah, close up itu makin deket lagi. Jadi dari leher sampai dengan bagian kepala gitu. Kalau yang tadi dari leher sampai ke atas kepala, sedangkan kalau ini hanya wajahnya saja gitu. Ini untuk contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang paling terakhir, extremely close up. Nah, ini ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Silakan kembali lagi ke kelompok masing-masing. Nah, jadi kita bikin video dari foto yang sudah kalian ambil itu nanti digabungkan menjadi video gitu. Proses editingnya itu videonya seperti apa, mau berapa menit, mau durasinya seperti apa, nanti didiskusikan di hari ini langsung di masing-masing kelompoknya. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ini contoh dari kelompok 6 ya. Nah, ini seperti ini. Oke, saya mau pindah ke kelompok lain. Ini kelompok 5. Ini kelompoknya slide 1 bidang pandang gambar. Triwaluyo, Nurlaili, Najwa. Oke. Saya pindah ke kelompok lain. Kita long shot, extreme long shot, sama full shot. Oke, nice. Untuk kelompok 1 nih. Oke, nah ini kayaknya kelompok 5 udah udah mulai kebentuk sedikit-sedikit nih. Udah mulai ada job desk-nya. Ayo kelompok yang lain, jangan mau kalah sama kelompok 5 nih. Oh, kelompok 4 juga nggak mau kalah nih, kelompoknya Alvin kemarin ya. Kelompok 3. Apakah ada masalah kelompok 3? Siap, tidak Pak. Oke, job desk-nya yang edit Raffi, yang dubbing Zaki. Pencari materi ini maksudnya apa nih pencari materi ini? Itu untuk ini Pak yang definisinya, untuk penjelasan dari fotonya itu. Yang ambil gambar ini ya, M. Hafiz, Iya, MSK. Pak. Oke. Iya, Pak. Wildan, ada Wildan? Ada Pak, Aman Wildan? Aman, Apakah ada kendala? sampai saat ini tidak ada kendala Pak. Ini belum dibagi-bagi ya job desk-nya ya? Iya Pak. Oke.
Silahkan dilanjut. Kalau ada yang sempat ambil gambar, silahkan boleh sempat ambil gambar ditempelkan aja ke dalam sininya. Ini kelompok Triwaluyo ya, kelompok 5. Kelompoknya Najwa, Angel, Faizatul, Rizka. Kalau mungkin ada yang udah langsung ngambil gambar, bisa ditampilkan juga di sini nggak apa-apa. Waktunya 3 menit lagi untuk diskusi. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok saya, Pak. Boleh, Pak? Kelompok Triwaluyo. Saya presentasi ini, Pak. Oke. Silakan dimulai. Saya izin menjelaskan ya, Pak. Baik, silakan. Jadi kan di kelompok kita ada Angelia, Faizatul Hanifa, Najwa, saya sendiri Triwaluyo, Rizka, dan Nurlaili ya, Pak. Jadi di sini Angelia itu sebagai materi. Materi itu jadi maksudnya dia menyiapkan materi-materi yang bakalan ditampilin nih, Pak. Di video itu mau lebih ke arah yang mana gitu kan. Ini aja, Bro. Terus persiapan slide dan Word itu Faizatul Hanifa. Jadi dia lebih ke Word-nya sama lebih ke slide-slide ini. Ini dia menyiapkan ataupun nanti pada saat pelaporan dia menyiapkan Word-nya gitu. Sini Najwa Seviana itu mencari foto sesuai materi. Sesuai foto materi itu berarti dia nanti nih kita ataupun dia bisa lebih ke pengumpulan foto-fotonya gitu. Mungkin dari kita ini ada foto yang sesuai dengan materi itu mungkin bisa langsung diserahin ke dia gitu. Jadi dia yang lebih ke foto-fotonya. Terus untuk saya sendiri di sini saya sebagai yang edit videonya. Jadi saya yang nyusun ataupun saya yang mengedit untuk videonya itu. Terus di sini Rizka itu teks narator. Jadi dia yang kayak menyusun bahasanya ataupun pengucapan pada saat di videonya itu. Jadi misalkan kayak pembukaan ataupun isinya bahasanya itu lebih ke Rizka yang mengatur gitu, Pak. Dan dia bekerja sama juga sama Nurlaili sebagai naratornya. Terus di slide berikutnya ini kita ada opening video. Jadi lebih mengarah ke penjelasan mengenai teknik-tekniknya ataupun contoh-contohnya nanti kayak gimana. Jadi selain kita ngejelasin untuk teknik ini seperti apa dan kayak gimana, kita juga menampilkan hasilnya nih, hasil dari fotonya kayak gimana gitu. Konsep video itu ya kita awalan itu lebih ke kayak hasil video dulu nih, hasil foto-fotonya. Mungkin sih itu sih yang saya bisa jelasin, Pak, untuk konsep video sementara kita dari kelompok 5. Oke, baik. Kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi? Tidak, Pak, sejauh ini. Baik, tetap ya tugas dikumpulkan hari ini untuk presentasinya. Nanti proyek videonya dikumpulkan minggu depan tanggal 9 November. Apakah sudah cukup jelas untuk pertemuan hari ini? Alhamdulillah, Pak, jelas. Alhamdulillah sudah, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau memberikan resume gitu? Saya, Pak. Untuk pertemuan kali ini yaitu membahas tentang bidang pandang pengambilan gambar. Itu ada 9 teknik, tapi 3 diantaranya untuk extreme long shot itu tidak hanya untuk mengambil satu peristiwa saja, melainkan juga bisa untuk mengabadikan atau mengambil suatu pemandangan dan juga untuk objeknya tidak harus manusia. Untuk medium shot itu pengambilan gambar dari ujung kepala sampai dengan pinggang seseorang. Untuk big close up itu mengambil hanya bagian wajah untuk objek manusia, bertujuan untuk menampilkan ekspresi wajah dari seseorang dengan lebih detail. Mungkin itu aja, Pak, kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas tentang teknik pengambilan gambarnya bergerak gitu. Jadi mengambil video. Bagaimana sih cara mengambil video yang benar? Sebelum saya akhiri, coba saya minta Alfa Robi, tolong dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.